Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Di sana bisa Anda baca kurikulum vitae dan blog-blog inspiratif saya. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa juga ketik trainer Amir Faisal, tetapi di Facebook. Baik teman sekalian, kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat spesial dan mungkin ini jarang sekali bisa Anda dapatkan, karena ini adalah sebuah pesan dari seorang jenius, ya, seorang jenius dunia, yaitu Albert Einstein. Teman sekalian, ternyata Albert Einstein ini pernah memberikan advice, ya. Jadi advice itu didasarkan pada pengalaman pribadinya, ya, pada prinsip-prinsip yang pernah dipegangnya, sehingga beliau bisa menjadi seorang jenius. Nah, di sini akan saya sampaikan pada Anda, ada 10 prinsip, ya. Ada berapa? 10 prinsip dari Einstein yang jika kita lakukan prinsip itu, maka kita pun setidak-tidaknya juga bisa meniru, ya, kejeniusan beliau. Ya, walaupun kapasitasnya mungkin berbeda, tapi kita paling tidak kita menjadi seorang jenius di bidang kita masing-masing. Apa 10 prinsip itu? Jadi ini akan saya sampaikan terjemahnya, ya, dari baris kalimat yang beliau sampaikan, ya. Jadi prinsip yang pertama. Jadi saya jelaskan terjemahnya saja, ya. Prinsip yang pertama yaitu, jika seseorang yang tidak pernah belajar dari kesalahan, maka dia tidak pernah bisa mencoba hal-hal yang baru. Jadi maksudnya adalah, jadi sebenarnya kita tidak perlu galau dengan kesalahan-kesalahan, kegagalan yang kita buat, ya. Justru dari kesalahan itulah maka kita justru akan mendapatkan banyak identifikasi masalah, dan kita kemudian akan mencoba mengulang lagi supaya tidak kesalahan. Jadi kita akan mengulang dengan versi yang lebih baru lagi, ya. Kita mencoba dengan cara yang baru. Sehingga semakin banyak kita melakukan kesalahan, maka kita akan banyak menemukan hal-hal yang baru. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi prinsip dari Einstein yang kedua adalah, hal paling penting adalah tidak pernah berhenti mempertanyakan sesuatu. Jadi ini masih berkaitan dengan prinsip yang pertama tadi. Jadi ketika kita melakukan sebuah eksperimen, ya, melakukan sebuah percobaan atau apa saja, maka ketika terjadi kesalahan jangan lupa mempertanyakan, ya, apa yang kita lakukan itu, di mana kesalahannya, ya, harus dicari dulu, diidentifikasi, ya. Jadi kita mempertanyakan apapun yang berkaitan dengan apa yang kita teliti, apa yang kita lakukan, ya, itu harus kita cari, ya, harus kita cari kesalahan-kesalahan di mana, ya. Kemudian fenomena lain yang kita lihat juga, ya, di sekitar apa yang kita lakukan itu, kita juga patut selalu mempertanyakan, ya. Oke, ini prinsip yang kedua, ya. Sekarang prinsip yang ketiga, ya. Prinsip yang ketiga adalah imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Sekali lagi, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya sebenarnya pengetahuan itu ya begitu kita peroleh, ya sudah itu apa adanya seperti itu, ya.
tanpa imajinasi, maka sebenarnya kita nggak akan kemana-mana. Kita hanya berhenti pada pengetahuan yang pengetahuan itu mungkin telah diteliti, ya, telah ditemukan, merupakan inovasi dari orang lain, dari para ahli lain. Ya, maka dengan berimajinasi, maka kita akan mendapatkan banyak fenomena yang baru. Ya, jadi ini prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat. Ya, sekarang prinsip yang keempat. Jika Anda tidak bisa menjelaskan secara sederhana, maka Anda berarti tidak benar-benar memahaminya. Jadi prinsip yang keempat ini adalah berkaitan dengan penguasaan masalah yang kita hadapi. Jadi kalau Anda menghadapi satu masalah, ya, melakukan sebuah problem solving itu kuasai betul masalah itu, ya. Sehingga Anda bisa mempresentasikan. Jadi seseorang yang bisa mempresentasikan sebuah ilmu atau sebuah skill yang dia miliki, ya, bisa menjelaskan secara sederhana, bisa meyakinkan orang lain, berarti orang itu sudah sangat menguasai masalahnya. Nah, ini prinsip yang keempat. Kemudian prinsip yang kelima, ya, prinsip yang kelima. Ini menarik ini. Ini coba Anda agak sama, ya, cara memahaminya. Akan saya bacakan pelan-pelan karena ini membutuhkan sebuah perenungan, ya. Begini prinsip yang kelima. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses. Ya, sekali lagi, cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan menjadi orang yang berharga. Ya, ini seperti kita lihat sebenarnya lawan arus kan. Biasanya orang sekarang kan berpikirnya jadi orang sukses, di mana-mana orang dimotivasi, sukses kan begitu, ya. Tapi justru Einstein dia menyarankan jangan berpikir menjadi orang sukses, tapi berpikirlah menjadi orang yang berharga. Apa artinya? Maka sebenarnya kesuksesan itu adalah sesuatu yang sifatnya sebuah implikasi, sesuatu yang sifatnya impact yang logis, ya, dari sebuah usaha yang sungguh-sungguh sebenarnya. Itu memang nggak perlu dipermasalahkan, ya. Tapi yang dipermasalahkan adalah apakah Anda cukup berharga, ya, di lingkungan Anda. Artinya adalah, atau pertanyaan lain, apakah Anda termasuk orang yang bisa memberikan manfaat, gitu, ya, sehingga Anda cukup dihargai oleh orang lain, ya, karena peran Anda, karena manfaat Anda kepada lingkungan Anda. Makanya itulah yang harus kita pikirkan, ya. Bisa nggak kita di dunia ini, ya, menjadi orang yang bermakna, ya, menjadi orang yang bisa melakukan sesuatu kepada sesama, ya, sesuatu kepada kemajuan, perubahan dan sebagainya, sehingga kita cukup dihargai oleh orang lain. Jadi sekali lagi, prinsip yang kelima dari Albert Einstein adalah kita tidak usah berpikir kita menjadi orang sukses apa tidak, tapi setiap hari berpikirlah, aku ini bisa menjadi orang yang dihargai apa tidak. Ini prinsip yang kelima. Nah, prinsip yang berikutnya semakin menarik. Ini semakin mendekati Einstein banget, gitu, ya. Jadi semakin mendekati kepribadian Albert Einstein, ya. Jadi prinsip yang keenam ini begini. Ya, ini cukup menarik dan ini cukup memberikan motivasi pada kita bahwa kita sebenarnya kita pun juga bisa seperti Einstein, begitu, ya. Einstein mengatakan begini dalam prinsipnya yang keenam ini, ya. Semua orang adalah jenius. Ya. Semua orang adalah jenius atau semua orang bisa menjadi jenius. Tapi ingat begini, jika Anda menilai kemampuan seekor ikan dalam hal memanjat pohon, maka ikan itu akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa dirinya adalah bodoh. Maksudnya, jadi Anda jangan melihat ikan itu dari kemampuannya memanjat pohon, ya. Ikan itu harus dilihat dari kemampuan berenangnya. Artinya sebenarnya setiap orang bisa menjadi jenius asal dia fokus pada bidangnya, ya. Nah, ini saya sudah buat platform digital yang lain, nanti akan saya kaitkan, ya. Jadi platform digital itu
judulnya adalah meraih kejeniusan atau kepekaran ya selama 10.000 jam terbang. Ini aja khusus. Jadi setiap orang kalau fokus di bidangnya sampai 10.000 jam terbang, orang itu pasti akan bisa menjadi jenius ya. Nanti lihat saja ya, lihat saja di channel YouTube saya yang saya mengambil tema sama dengan prinsip yang ke-6 ini ya. Oke, teman sekalian. Nah, sekarang prinsip yang ke-7 ya. Prinsip yang ke-7 adalah prinsip yang ke-7 ya. Di balik kesulitan terdapat kesempatan yang tersembunyi. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 2 tadi. Ya, berkaitan dengan kesalahan tadi. Ya, sebenarnya di dalam kesalahan, di dalam ketika kita melakukan sebuah upaya, sebuah eksperimen, ya, upaya melakukan inovasi, ya, melakukan kreativitas itu tentu akan menghadapi banyak kesulitan. Tetapi justru kalau kita ini kemudian tahan, ya, menghadapi kesulitannya, ya, tahan menghadapi hambatannya, kita justru nanti di situ ada peluang-peluang yang tersembunyi, yang sebelumnya tidak diduga. Ya, ini prinsip yang ke-7. Ya. Sekarang apa prinsip yang ke-8? Ya, nah ini prinsip ke-8 ini adalah berkaitan dengan selama proses ya kita menjadi orang apa namanya jenius tadi ya. Ini bagaimana Einstein menjalani hidupnya itu ya. Prinsip ke-8 itu begini. Ini juga agak filosofis juga. Hidup ini seperti mengendarai sepeda. Maka agar tetap dalam keadaan seimbang, Anda harus tetap selalu mengayuhnya. Nah, ini benar prinsip ini begini. Jadi jangan berhenti ya, jangan berhenti. Ketika tadi Anda menghadapi kesulitan, hambatan, jangan berhenti, tetap saja Anda mengayuh. Ya. Maksudnya mengayuh itu tetap Anda terus bekerja gitu loh, ya. Sebelum mencapai keberhasilan, Anda terus bekerja. Dan dengan kita ini mengayuh sepeda, dengan kita terus berupaya itu justru akan terjadi keseimbangan. Dan kalau kita berhenti, kita jatuh. Seperti Anda naik sepeda, kalau Anda berhenti, maka Anda jatuh. Maka boleh beristirahat, ya, tetapi jangan berhenti karena menyerah. Oke. Sekarang prinsip yang ke-9, ya. Nah, ini berkaitannya dengan yang ke-9 tadi. Ya, ini langsung berkaitan dengan ke-9. Jadi kenapa kok Albert Einstein ini punya prinsip untuk tidak berhenti mengayuh sepeda? Karena beliau mengatakan dalam prinsip yang ke-10, ketika Anda berhenti belajar, saat itulah Anda mulai mati. Nah, jadi justru kita berhenti belajar, pikiran kita justru mati. Ya. Maka sebenarnya belajar itu adalah dari sejak kita lahir sampai nanti kita mati, kita terus belajar. Jangan berhenti. Ya, jangan terus karena kita sudah misalnya seorang guru atau dosen misalnya, dia sudah merasa mendapatkan gelar doktor misalnya, kemudian dia sudah nggak mau lagi belajar. Ya, dia sekarang saatnya bekerja. Jadi Einstein mengatakan beliau bisa menjadi jenius karena beliau tidak pernah berhenti belajar. Nah, ini nanti berkaitan dengan yang sebenarnya ke-11 ini bukan saran beliau, tapi prinsip yang ke-11 ini beliau menyampaikan kebiasaannya, ya, menyampaikan tentang jati dirinya, ya. Beliau dengan rendah hati dalam prinsip yang terakhir ini, ya. Beliau mengatakan bukan karena aku terlalu pintar. Nah, ini karena rendah hati sekali ya. Beliau seorang jenius, tapi beliau sendiri mengakui bukan karena aku terlalu pintar. Tetapi aku hanya menghabiskan waktuku lebih banyak untuk problem solving. Nah, jadi untuk beliau ini hidupnya hanya mencari pemecahan masalah, terus berpikir ya, mencari pemecahan masalah ya, terus seperti itu ya, problem solution, problem terus seperti itu. Itu yang membuat beliau ini menjadi jenius. Dan dia mengatakan
Maka itu aku bukan pintar ya. Artinya tadi kaitannya dengan tadi bahwa semua orang adalah jenius tadi ya. Tadi bahwa Anda pun, saya pun juga kalau melakukan hal yang dilakukan oleh Einstein ini, maka kita pun juga akan menjadi sangat pintar seperti Albert Einstein. Baik teman sekalian, sampai ketemu lagi pada tema yang akan datang. Ya, nanti akan saya ambilkan tema yang berkaitan dengan prinsip Einstein ini tadi, yaitu bagaimana meraih kejeniusan ya dalam dalam waktu 5 tahun. Ya, seperti itu. Ya, baik teman sekalian, sampai ketemu lagi pada tema yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.